Assalamualaikum teman-teman. Berdirinya saya di video ini, saya akan menjelaskan tentang struktur jiwa dalam psikologi. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Islam. Jangan lupa bagi kalian yang melihat video ini untuk like dan share sebanyak-banyaknya agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa belajar bersama-sama. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Halo guys, di sini saya Zulfa Nuril Ramadanti dari kelas BPIB Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo akan memberikan penjelasan atau membahas sedikit tentang struktur jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan nafs dan dalam bahasa Yunani disebut dengan psyche yang diterjemahkan dengan jiwa atau soul dalam bahasa Inggris. Sedangkan roh biasanya diterjemahkan dengan nyawa atau spirit. Jadi sebenarnya sejak manusia mengalami proses kejadian sampai dengan sempurna menjadi janin dan dilahirkan ke atas dunia, telah ada unsur lain yang bukan fisik material yang ikut menyusun peristiwa tersebut. Justru adanya unsur non fisik inilah yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya sebagai satu kelebihan. Kelebihan ini hanya tampak nyata pada norma-norma nafsiyah dengan segala kegiatannya. Jiwa merupakan cerminan dari perilaku yang dimunculkan oleh seseorang dalam bentuk tindakan dan perbuatan nyata yang meliputi tindakan yang dapat teramati maupun tindakan yang tidak dapat diamati secara langsung dalam hubungan yang realitas, aktual, atau eksternal di luarnya. Manusia perlu mengenal siapa dirinya agar dapat mengetahui jati dirinya, bahwasanya manusia tidak hanya terdiri dari aspek jasmani saja, melainkan juga aspek rohani. Dengan demikian, manusia tidak hanya butuh makan dan minum saja, tetapi juga butuh nutrisi untuk memenuhi dahaga jiwa. Berbagai perilaku manusia muncul tidak hanya terjadi begitu saja, melainkan ada hal-hal yang dapat mendorongnya. Menurut Barmawi Yumari, substansi penyusunan jiwa dibagi menjadi 4, yaitu terdiri dari qalbu, akhluk, ruh, dan juga nafsu. Yang pertama kita akan membahas tentang ruh. Ruh merupakan nyawa atau sumber hidup. Bagi bangsa Mesir atau Purba, memandang ruh sebagai inti kepercayaan. Dalam Al-Quran, istilah ruh sering disebutkan, tetapi mempunyai makna-makna yang berbeda. Ada kalanya ruh sebagai pemberian hidup dari Allah kepada manusia. Ada kalanya juga pencipta terhadap Nabi Isa. Ruh menunjukkan Al-Quran dan juga menunjukkan wahyu dan malaikat yang membawanya. Semua pengertian tersebut tidak satu pun menunjukkan badan atau badan ruh, sehingga menunjukkan bahwa ruh berbeda dengan nafs. Yang kedua adalah qalbu. Qalbu termasuk rahasia manusia yang merupakan anugerah Allah yang paling mulia. Hal ini karena dengan qalbu ini manusia mampu beraktivitas sesuai dengan hal-hal yang ditahapkan Allah Subhanahu wa taala. Qalbu berperan sebagai sentral kebaikan dan kejahatan manusia, walaupun pada hakikatnya cenderung pada kebaikan saja. Sentral aktivitas manusia bukan ditentukan oleh badan yang sehat, sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan para ahli biologi. Qalbu mempunyai nama-nama lain yang disesuaikan sesuai dengan aktivitasnya. Ia dapat dikatakan sebagai dhamir karena sifatnya tersembunyi, fuad karena sebagai tumpuan tanggung jawab manusia karena berbentuk benda, lutfu karena sebagai sumber perasaan halus, khalq karena suka berubah-ubah kehendak, serta sir karena bertempat pada tempat yang rahasia dan sebagai muara bagi rahasia manusia. Ketiga adalah aklu. Akal adalah aspek jiwa manusia yang berfungsi untuk meningkatkan hawa nafsunya sebagaimana tali pengikat ternak agar ternak tidak lari kemana-mana. Kepribadian dalam psikologi Islam adalah integrasi sistem khalq, akhluk, dan daya al-nafs manusia yang menimbulkan tingkah laku. Substansi nafsani manusia memiliki 3 daya, yaitu yang pertama qalbu atau fitriyah ilahiyah sebagai aspek supra atau kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. Yang kedua, akal atau fitrah insaniyah sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau cipta. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah nafsu atau fitrah hawayaniyah
sebagai aspek pra atau bawah sadar manusia yang memiliki daya konasi atau karsa. Sementara itu, menurut Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis menyatakan bahwa manusia memiliki 3 kehendak, yaitu ID, superego, dan juga ego. ID merupakan naluri primitif yang terletak di bagian sadar dari kepribadian. ID paling besar pengaruhnya dalam kepribadian, kejadiannya tidak rasional, tetapi bersifat impulsif. Superego merupakan tempat penyimpanan nilai luhur yang dimiliki oleh seseorang, termasuk moral dan sikap yang ditanamkan melalui sosialisasian masyarakat. Ego adalah bagian yang berperan sebagai attributator atau pengendali konflik antara ID dan superego. Baik guys, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.